ada, dan awalnya saya sudah kami melatih mahasiswa dari luar negeri. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya kita bisa melayani siapapun tamu yang datang ke Borok-Borok hingga dia bisa mengira. Ini contoh homestay kami yang sangat sederhana. Jangan disamakan dengan milik Eda Anet yang sangat mewah atau dengan Ritz-Carlton. Nah, ini homestay kami seperti ini sangat sederhana, tapi kami yakin bahwa tamu bisa tidur dengan nyaman karena tempatnya bersih. Dan udaranya yang nomor 1. Tanpa AC. Tidak ada AC merek apapun yang bisa mengalahkan kesejukan si Borong-Borong. AC buatan Tuhan. Iya, betul. Angin sepoi-sepoi. Ya. Jadi di Danau Toba banyak tempat yang bagus, tetapi yang menyediakan kebersihan, kerapihan, keramah tamahan, dan keterbukaan itu tidak banyak. Nah, kami melihat ini sebagai peluang. Jika kami bisa menyediakan kebersihan, kerapihan, keramah tamahan, dan keterbukaan, kami yakin walaupun tempat kami lokasinya tidak strategis karena berada di dusun di Lobstregar, kami yakin orang akan datang. Dan itu ternyata doa kami dijawab oleh Tuhan. Mulailah berdatangan banyak orang yang tokoh-tokoh Batak yang hampir semua Batak elit yang ada di Indonesia sudah pernah berkunjung ke Gresik. Ini adalah rumah kami yang kami bangun tahun 2015 ya. Jadi sebelum kami membangun homestay, kami punya rumah seperti ini. Jadi walaupun kami tinggal di dusun, di Losega, di Bonapatoki, kami memakai standar kehidupan seperti di Eropa. Ya, kebersihannya, kenyamanannya, estetikanya. Kebetulan saya fotografer, jadi semua bangunan itu harus, istilah anak muda sekarang, apa yang namanya? Instagramable. Nah, ini adalah jika kami bangun, keluar dari rumah, keluar dari kamar, kami melihat pemandangan seperti ini. Seperti ini. Ini adalah pemandangan yang saban pagi kami lihat, ya, ketika matahari terbit dan kami bernyanyi, ya. Bernyanyi apa? Ya, lagunya nanti aja lah, ya. Nah, ini adalah bangunan cikal bakal Filthy Coffee. Kami bangun di 2015. Ya, seperti ini. Jadi kami nah, ini dia. Kalau Tigor waktunya 5 menit lagi kalau bisa ya. Oke, siap bos. Ini sudah jadi. Nah, seperti inilah adalah Filthy Coffee. Ini adalah interiornya. Ini Bapak Ibu kenal ya. Ini ada penampilan kacamatanya paling keren, ya kan? Ya. Nah, ini mulailah tamu-tamu kami berdatangan. Ini tamu juga kami ajak berpartisipasi melakukan aktivitas menau kopi. Nah, kan nanti nyari-nyari di rumah kan? Filthy Coffee dibantu oleh tamu yang memotret lalu di-publish di medsosnya. Ini adalah lingkungan Filthy. Nah, mulailah anak-anak muda generasi milenial datang ke Filthy dan memotretnya di-publish di medsos mereka. Nah, ini adalah tamu kami, salah satu orang terkaya di Indonesia, ya, mampir ke Filthy Coffee. Sejak itu kami makin percaya bahwa potensi wisata di Danau Toba itu besar sekali. Kami makin semangat mengembangkan Filthy Coffee dan kami 2018 Duta Besar Amerika Serikat Mr. Donovan datang ke Filthy Coffee ya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, seorang Duta Besar Amerika Serikat yang mungkin standar yang tinggi percaya datang ke Filthy Coffee untuk makan siang bersama kami. Juga tokoh-tokoh
nasional, ada Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya dan Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya. Seperti ini. Bahkan Pak Budi Karya sebelum corona beliau jadi barista Putih Kopi. Juga Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Menko Maritim, bersama keluarga, bersama Ibu Desi Panjaitan tentang Nah, jadi Danau Toba banyak kekurangan ya. Ini sore ini kayaknya gambarnya salah nih. Harusnya ini dulu nih. Mohon maaf. Ya, ini contoh lain. Ya, jadi sekian saya pikir ya, Vera ya. Ada yang lain nggak? Oh, antum ya? Ini adalah contoh yang tidak pernah kami upload di sosial media. Jadi karena ini kebetulan Zoom meeting, nah ini termasuk salah satu bagian atau topik yang harus kita seriusi dan sudah dilakukan juga oleh Edaan yang membersihkan area Samosir. Nah, ini banyak di beberapa titik Danau Toba, ini banyak sekali seperti ini. Orang-orang yang datang camping meninggalkan sampah mereka. Mereka tidak spend apa-apa. Mereka bawa makanannya dari kampungnya, dari rumah, dari kotanya. Lalu sampahnya ditinggal di pinggiran Danau Toba, bahkan masuk ke Danau Toba. Nah, yang seperti ini saya rasa tak akan terjadi apabila pemilik tanah melakukan sesuatu atas tanahnya. Contoh, misalnya si pemilik tanah membangun sesuatu di situ. Nah, nggak mungkin orang yang nggak punya tanah tiba-tiba kusuk-kusuk datang pasang tenda lalu buat apa? Ini Di Samosir. Jadi saya pikir itu dulu dari kami, kurang lebih kami minta maaf kalau ada kata yang salah, kami terbuka kalau ada informasi yang harus diperbaiki dan ingin ditanyakan. Terima kasih, kami mohon maaf kalau ada salah kata ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Opung Niko Siahan. Horas. Terima kasih kepada Bang Tugor, Kak Vera, ini yang tadi sudah menyampaikan sebuah bentuk teamwork yang diawali dari liburan dan survei foto, kemudian menjadi sebuah pengabdian untuk Danau Toba. Ya, pengabdian itu lengkap sekali dalam pendidikan, pariwisata, national character building, ya sudah dilakukan. Toba jadi luar biasa. Dan itu berapa itu bisa menyampaikan materinya. Selamat malam Horas. Horas. Planet ini kesempatan aku untuk menyampaikan materi. Aku jadi sedikit. Oke, tolong dibantu deh dengan materi yang dikirim tadi ke Andre. Saudara Niki, boleh dibantu di upload video saya. Bahasa kan mungkin bisa. Bahasa. Oke, karena aku dulu sekali sama ikut di Discord dan tidak Apa? Ya, mikrofonnya dimatikan saja. Buat operatornya supaya apa? Jadi ya, oke. Jadi kalau bisa diminta tolong untuk upload videonya supaya sudah mencapai di sini bersama suami saya Antoni Silalahi. Kebetulan
tentang aktivitas saya yang sebagai aktivis, saya tidak ada kesiapan. Uh, karena tadinya katanya kita ngobrol-ngobrol aja seperti di kode ini. Jadi maklumlah saya cerita-cerita dulu tentang diri saya. Ya, saya memang lahir dan besar di Jerman sebagai satu anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Pendidikan kuliah hukum dan sesudah kuliah saya jalan-jalan ke seluruh dunia. Akhirnya saya sering dengar tentang Danau Toba dan bagaimana asiknya menggantikan semua planning proses saya supaya saya bisa datang ke Danau Toba. Dari New Zealand saya mutar balik ke Singapura Danau Toba. Dan saya jatuh cinta total sama Danau Toba. First sight itu memang dari daerah orang itu Tiahan sama Sivera, kebetulan view yang first view dari Danau Toba kalau kita datang dari Silangit sekarang, dan itu memang luar biasa indah. Kita tahu lah di situ ada lembah dan ada view Danau Toba, dan saya sudah pikir wow, ini memang luar biasa. Sampai di sini di Tuk-Tuk, saya sangat merasa nyaman dan sangat kagum dengan keindahan Danau Toba. Ya, memang saya yakin sudah semua yang ada di forum ini sudah pernah datang ke Danau Toba, malah besar di sini. Sedangkan saya belum pernah melihat apa-apa dari Danau Toba, tapi begitu datang begitu merasa at home. Jadi saya mikir bagaimana caranya supaya saya bisa menetap di sini. Akhirnya saya jumpa sama Antonio Silalahi, yang sekarang suami saya, dan ini ada sedikit slide. Inilah kita sangat fokus ke green and space dan juga ke culture. So kita gunakan rumah-rumah Batak sebagai penginapan. Kami renovasi rumah Batak, kami tinggikan dia supaya pintunya jangan terampuk kepala terus kalau kita mau masuk. Kita kasih stairs yang nyaman ke para di mana juga orang bisa tidur. Inilah salah satu yang paling bagus, kita punya Toba Suite namanya. Di sini bisa berlibur sambil menikmati suasana tinggal di rumah Batak, atau ini versi yang modern, ini ada family room, kita juga siap-siap untuk family sekarang, family touring gitu. Ya, dengan rezeki yang luar biasa dan bantuan dari banyak pihak, kebetulan banyak sekali saya dapat ide-ide dari travelers, banyak sekali juga saya dapat ilmu dari travelers tentang memasak, tentang arsitektur, tentang gardening. Kami juga buka bateri dan juga kami belajar untuk roasting kopi. Semua itu pelajaran dari learning by doing. So inilah hasil kopi yang kopi Samosir ya. Banding sama kopi di Borong-Borong, memang pasti khasnya beda, tapi terasa nggak salah dari aromanya, dari kualitasnya, dan kami jadi buat produk seperti ini Arabica dan juga blend Arabica dengan Robusta yang sangat populer sekarang namanya special blend. Kita juga buat coffee tours to origin, di mana orang bisa menyaksikan bagaimana kopi tumbuh, bagaimana kopi dipanen, dan bagaimana hands-on juga bisa ikut panen, bisa ikut menggiling saltnya, dan akhirnya melihat proses roastingnya maupun di kampung, mau di kuali, maupun dengan peralatan yang lebih istimewa. Di sini kita punya roaster yang profesional dan lumayan lah. Selain dari situ kita juga buat banyak tours dengan itinerary, discovery, or trekking. Saya sendiri paling senang di alam, dan di Danau Toba ini memang
alamnya nggak ada duanya dan juga karena cuaca juga begitu bagus di sini, tidak terlalu panas untuk trekking, juga tidak terlalu humid ya, tidak apa namanya humid ya. Anyway, inilah kira-kira presentasi dari hotel yang ada sekarang. On the way ke situ memang kita sangat banyak juga perjuangan, banyak juga hal yang perlu kita pelajari dan yang kita ajarkan kepada staff kita, kepada orang-orang kampung di sini yang kita melatih untuk hospitality, untuk memasak, untuk bersih-bersih. Jadi akhirnya sekarang kita punya 30-an kamar dan kita sangat care juga untuk environment. Kita sekarang on the way to the Green Hotel. Kita mau buat sertifikasi atas peran kita untuk lingkungan sudah banyak. Kita pakai solar heater untuk air panas. Kita juga coba mengurangi pemakaian listrik sebanyak-banyak. Tentu saja kita peduli tentang sampah. Kita banyak recycle dan kita tentu pakai kompos saja di kebun, tidak karena pakai kimia. Begitu juga kita coba pakai recycle paper. Biarpun itu masih langka sekali di Indonesia dan harganya mungkin 3 kali lipat daripada kertas biasa, tetapi saya pikir itu bisa kita mulai di sini untuk sebagai contoh untuk orang-orang atas janganlah kita potong pohon lagi untuk produksi kertas, tetapi kita pakai kertas berulang. Mungkin dari sisi perjuangan saya di lingkungan hidup, saya bisa terangkan sedikit bagaimana sebelum saya datang ke sini. Waktu pertama di sini saya sedikit shock ya, karena kenapa bisa ada surga tercemar dari sampah, muncul suatu efek dari polusi, itu adalah banyak sekali eceng gondok di danau. So kita buat aksi-aksi bersama turis, juga bersama kawan-kawan di sini yang mau peduli. Itu secara kontinu ya, karena kita bukan hanya mau sekali bergerak dan ekspos dan tidak pernah lanjut lagi, tetapi kita tetap aktif dan saya bisa banggakan atas sekarang kebersihannya di sini sudah jauh sekali daripada dulu, karena akhirnya peran pemerintah juga ada, karena mungkin pejabat juga sering ditanya kenapa di situ orang bule yang bersihkan sampah ya kan, di mana pemerintahnya gitu. So sekarang sudah ada gerobak untuk membersihkan sampah-sampah dari jalan dan kesannya sudah jauh sekali daripada dulu. Juga air yang coba dari sisi sampahnya saya pikir sudah jauh kurang. Kami juga buat aksi-aksi bersama community kita, ada beberapa, ada bersama saya flexible community di stiker besar-besaran Danau Toba bukan tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Dan sekali saya tidak ada di sini tidak ada dokumentasi, tetapi silahkan dicoba di Google atau di YouTube, ada banyak juga dokumentasi di situ. Saya sendiri juga sempat sedikit bintang film di Indonesia ini, istilahnya saya masuk banyak show seperti yang paling besar ada Tik Andy, baru ada Sule, ini talk show, ada Ikan Putih, dan banyak juga sudah saya sebagai tujuan lingkup. Jadi
saya harus bilang sekarang memang sekarang di masa corona ini apalagi orang sangat concern dengan semua yang saya pentingkan dari mula-mula saya ada di sini. Sekarang ada clean, healthy, safe, and environmentally friendly. Itu sudah istilah yang perlu dipakai di hospitality dan mungkin di setiap bidang. Satu perusahaan pun di dunia ini yang tidak perlu untuk menjaga environment, untuk menjaga sustainability. Jadi dengan tren itu kita pasti dapat banyak rezeki karena what goes around comes around. Akhirnya orang akan simpatis sama kita karena kita berbuat sesuatu dan itu kita berbuat memang betul-betul untuk community karena kita mau supaya orang di sekeliling kita juga belajar dan terbaik itu kalau learning by doing. Kalau kita libatkan orang kampung juga di dalam aktivitas kita. Aduh, masih mudah-mudahan tidak terganggu suaranya. So anyway, lagi saya banyak belajar tentang marketing dan apa yang kita lakukan selama ini. Saya pernah dapat komplimen dari seorang marketplace Hermawan Kartadaya. Dia bilang, Anet, you're a marketer by heart. Karena apa yang saya coba melakukan itu semua masuk di marketing strategy 3.0. Dan saya baca buku dari beliau yang marketing 3.0 itu, dan saya merasa sangat confirm. Berarti aku nggak sia-sia yang saya lakukan selama ini, dan rezeki juga nggak kemana-mana. Jadi itu mungkin yang bisa saya kasih untuk inspirasi kawan-kawan. Mari berbuat sesuatu yang baik, tapi Tuhan akan membalas itu. Dan sepertinya saya sudah bilang tadi, masalahnya care itu, sensitinya itu untuk orang akhirnya akan membawa rezeki kita. So, apa lagi ya? Apa ada lagi atau apa kita masuk ke diskusi saja supaya lebih santai dan saya tidak berpidato saja di sini. Boleh, nggak apa-apa. Itu kalau memang tidak menyampaikan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab biar bisa ada pengalaman nanti, nggak apa-apa ya. Atau kita putar video yang satu lagi, ada Boleh. video yang profesional juga. Silahkan diputar juga untuk santai dulu, untuk menikmati beberapa menit videonya. Oke. Lanjut aja dulu, itu Anet tadi videonya nggak ke-download karena terlalu besar. Oh begitu, aduh sorry. Ya. Oke, baik. Mungkin sudah cukup gambaran dari hasil saya. Mungkin kita bisa masuk di diskusi lah, kembali ke moderator lah. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih itu Anet yang sudah tadi bercerita mengenai tempatnya yang luar biasa. Sebenarnya yang luar biasa itu adalah bagaimana itu Anet memberikan hati untuk membangun Danau Toba. Itu yang kami garis bawahi. Luar biasa, bukan hanya tempatnya dibuat bagus, juga mempertahankan sama seperti yang dilakukan tadi oleh keluarga Syahandi itu menjaga kebersihan dan lingkungan di sekitar Danau Toba, karena penting sekali ini menjadi sebuah kebiasaan budaya Danau Toba. Baik, kesempatan untuk memilih satu dua orang. Yang pertama, saya Patar Situmorang. satu. Yang kedua siapa? Halo. Ya. Ada yang kedua? Izin. Saya Patar ya. Bisa. Halo.
Satu lagi setelah Lai Patah. bikin dulu di kapalnya. Oh, halo, ya. Siapa tadi? Kalau saya rasa memang nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan juga melalui chat. Jadi sekarang saya kasih kesempatan kepada Lai Patah semua. Ya, terima kasih Pak Siahan. Saya bangga sama abang yang tadi yang dikritik tadi ya, sama itu Anede ya. Mereka memang orang-orang hebat menurut saya. Jadi memang kebersihan itu yang utama. Terus kemudian mengajak pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sama pusat. Tadi sudah dilakukan, sangat bagus sekali. Itu Anette Horstman ya. Memang harus ini untuk memajukan Danau Toba itu kita harus membuat networking. Kita bisa ngajak sebetulnya tokoh-tokoh nasional, market ketepatan tadi kita ada Rakernas Indonesia Marketing Association yang jadi dibilang Bu Anette tadi, Hermawan Kartajaya dan lain-lain. Di sana juga ada alumni yang hebat-hebat seperti CEO-nya Auto 2000 ya. Kemudian Bang Tarigan, direkturnya IP Astra, itu bisa kita ajak bergabung ke sana. Kemudian kita bisa ajak juga seperti Pak Jo tadi ya, saya kenal Pak Jo tadi itu. Makanya saya di dalam WA saya itu tanyakan bagaimana hubungan dengan Pak Jo, sehingga dia mau bantu ke sana. Seperti itu sebetulnya banyak. Kalau kita aktif. Yang berikutnya harus sering-sering bikin event di sana. Misalnya di Danau Toba bikin event kayak Manado, contoh yang baik menurut saya saat ini. Dengan kegigihan gubernurnya Kenapa ada gambar flight gua yang langsung ke kelihatan? Jepang dari Manado Ini di masa COVID ini. cuma gambar gua yang Kemudian kelihatan. gubernur Sulawesi Sini dulu. Utara itu mampu membypass pesawat langsung dari Tiongkok ke Manado sehingga pariwisata di sini itu maju Enggak, dia sekali. muncul sendiri. Makanya penerbangan tadi yang ke Tapan Utara itu harus digiatkan lagi, dikembangkan lagi terus menerus, baik dari Singapura atau bagaimana lah bikin event-event sehingga orang tertarik ke sana. Itu aja. Jadi intinya memang itu harus tampak elegan itu lokasi itu. Saya pikir banyak lokasi untuk goes kayak di Danau Toba, termasuk untuk lomba penekan dan lain dan mungkin masukan-masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kemuran. Tadi sudah menjelaskan mengenai marketing dan event. Memang itu yang disampaikan betul, itu juga yang sekarang sedang dibikin karena Danau Toba ini memang dijadikan destinasi utama yang ingin diharapkan dengan begitu banyak wisatawan. Tapi memang di tempat ini juga memang kami ingin kita berfokus ke bagaimana untuk kembali kami seperti restorannya, karena kalau peran pemerintah oke, kita setuju, peran ketika dua dan tidak kan bagaimana kalau kita mulai berbicara mengenai bagaimana menggerakkan diaspora yang sekarang sedang ada di luar dan kemudian sama-sama kita buat sesuatu di tanah pada pasok. Dan kami persilakan buat tempat dua dan caranya dua. Murangkir dari Agus Murangkir. Iya, Agus Murangkir dari Jateng. Silakan Pak. Iya. Benar nggak Pak? Jadi mau antar lagi. Iya, Kiana di sana. Itu Sebenarnya ini sudah rutin sebenarnya ya. sih. Kita punya Bikin makseku aku makan di sebentar. sana ada pasca hari sama hari anak-anak naik, kemudian ada hari Natal, hari Natal. Nah ini sebenarnya bisa
masing-masing marga itu bisa membuat paket-paket sendiri. Untuk apa namanya kelompok-kelompok pariwisata di Bonapato Beach bisa menawarkan. Kami dari Tarutung ada Kalipasi di secara rutin kembali ke Tarutung. Dengan adanya Cilangit cepat banget. Nah, kami mungkin untuk tambahan lainnya kami perlu tinggal di Danau Toba. Nah, kondisi-kondisi ini mungkin kita bisa sama-sama pikirkan. Saya sering goes juga bawa sepeda keliling Danau Toba, ke Samosir, ke Tarutung. Nah, jadi paket yang tadi itu paketnya Mulak Uhuta itu ada yang pasca, ada yang Natal, kemudian di tengah-tengah ada liburan sekolah. Ini dikawinkan atau di bonding dengan kegiatan lain, termasuk berenang dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya tidak hanya Danau Toba, tetapi Bonapato Beach lah. Bonapato Beach. Dan harapannya memang di kampung yang sudah dilakukan, bupati-bupati bisa menggerakkan event organizer di daerahnya masing-masing. Anak-anak muda bisa diajak. Daripada mereka balik ke kampung tidak dapat pekerjaan, bisa diajak untuk membuat event organizer yang menjual paket ke marga-marga di perantauan di Jakarta, di Surabaya dan lain sebagainya. Saya pemilik penginapan kecil di Kota Medan. Sekarang di masa pandemi Covid ini, tamu-tamu kami hanya orang lokal, terutama mereka yang punya kegiatan untuk kepemerintahan, kantor gubernur, kantor wali kota dan sebagainya, juga para pedagang. Nah, kita juga mungkin bisa bekerja sama antara para pemilik penginapan di Kota Medan dan di Bonapato Beach. Jadi sesungguhnya tidak hanya Danau Toba, tapi Bonapato Beach secara umum kita banyak fitur yang kita bisa jual untuk orang-orang sendiri. Demikian Tulang Niko. Kita pernah ketemu di beberapa event Tulang Niko sebagai itu MC-nya. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Saya Agus Merangkir yang sudah menyampaikan tadi. Memang banyak event yang bisa kita galakkan, ya, dari mulai event keagamaan, olahraga dan lain sebagainya. Karena memang Danau Toba atau Bonapato itu punya hampir semua yang dibutuhkan untuk atraksi pariwisata, kalau kita sebutkan pariwisata harus perlu atraksi. Tapi kan tidak melulu hanya atraksi, tapi juga harus ada fasilitas di sana dan juga aksesnya yang baik. Selain itu yang juga menjadi domainnya pemerintah, ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagaimana domainnya para tadi sudah ada pemerintah Danau Toba, komunitas H3. Ini yang terus menggalakkan isu-isu mengenai Danau Toba dan Bonapato di kebetulan melalui WA Group ini terus mempersiapkan berbagai acara untuk bisa menjadi penyemangat di Danau Toba dan sekitarnya, supaya menjadi lebih menarik lagi untuk berbagai diaspora untuk berkegiatan di Danau Toba. Mungkin satu lagi sebelum kita kasih kesempatan kepada Antet dan kemudian juga Bang Tigor untuk mengomentari. Ada lagi? Ada gini, Komandan Niko, mungkin kita bacakan juga pertanyaan dari yang di chat. Oh iya, silakan. Saya belum baca. Jadi ada pertanyaan dari Pak Monangan ya. Pertanyaannya, peta bisnis apa saja yang potensial? Mungkin di program net ya, internet. Dan level usaha UKM atau usaha besar. Kemudian yang ketiga, pusat informasi bisnis adalah apa ada pusat pelatihan bisnis? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Itu satu. Ya, silakan Komandan. Oke, jadi tadi itu ada lagi satu mengenai bisnis dan potensinya. Sebelum masuk ke pertanyaan tadi sudah ada penanya, tadi saya lupa namanya siapa. Mungkin mau ada komentar dulu dari
Bang Tigor dan juga Ito Anet. Sesi yang pertama ini mengenai tadi marketing and event, kemudian juga mengenai potensi usaha yang ada di Bonaparte Gate dan Danau Toba. Silakan. Bang Tigor, mau duluan? Oke, baik. Terima kasih, Bung Niko. Ya, ini saya duluan nih, atau itu aneh dulu nih? Silakan itu. Oh, mau lihat ya, Mak. Biasanya, berjulu do inata. Belum. Dalam dia masuk. Molo bahasa Batak na lady first ini na. Dan itu mah perjol, itu orang tua. Jadi terima kasih kepada Pak Patar Tumorang. Pertanyaannya tadi ke kami, apa hubungannya dengan Om Jo Kamdani? Ya, Om Jo Kamdani itu pengusaha besar di Indonesia, distributor Canon Indonesia. Saya kebetulan ambasador kamera Canon di Indonesia waktu itu. Jadi ya, istri saya Vera Hutauruk menghubungi direktur Canon Indonesia, Ibu Mary Harun, untuk ya sebenarnya nggak dihubungi langsung, dia bikin status saja di medsos bahwa tempat kursusnya saat ini membludak, yang semula hanya 30 murid menjadi 160 murid, membutuhkan ATK dan kursi. Nah, karena medsos itu terbaca Ibu Mary Harun, tergeraklah hatinya, disampaikanlah kepada Om Jo Kamdani. Lalu Om Jo Kamdani buat Tigor, emangnya di mana? Jadi dikasih tahulah, pendek cerita, Om Jo akhirnya bersama rombongan datang melihat kami di Borong-Borong. Sekali lagi terima kasih untuk keluarga besar Jo Kamdani. Begitu Pak Patar Tumorang. Ya. Lalu ada pertanyaan dari Pak Agus Morangkir. Ya, terima kasih. Memang arus balik diaspora, Batak diaspora untuk berlibur dan beraktivitas di Danau Toba memang diperlukan banyak kegiatan antara lain naik sepeda, berenang, berkayak, apalagi panjat tebing, arung jeram, belajar cooking atau cooking class, ya, apalagi manortor, menenun, banyak sekali. Tapi gini ya, kalau himbauan itu ditujukan kepada Batak Bonaparte, kita seperti membelah air, tidak akan bisa. Itu harus dilakukan oleh Batak diaspora itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu himbaukan itu ke Batak Bonaparte, sejak dulu sudah ada dilakukan itu. Ada namanya Marsi Pature Utana B, apalah itu program-program yang dulu dilakukan. Diberikan bantuan ini, diberikan bantuan itu, semuanya sia-sia, tak berbekas. Karena apa? Batak Bonaparte tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Jadi harus Batak diaspora dulu melakukannya, lalu mereka akan mengikuti. Dan mereka menjadi bagian kendaraan itu. Jadi gerbong itu harus punya lokomotifnya Batak diaspora. Maka gerbong itu isinya nanti Batak lokal atau Batak Bonaparte. Nggak mungkin Bapak mau katakan mereka bikin mau naik sepeda, orang mereka nggak ngerti gitu loh. Jadi ini harus dilakukan oleh Batak diaspora. Jadi supaya tidak sia-sia, diaspora harus balik. Yang sudah mapan ya, yang sudah mapan, sekali lagi, yang sudah mapan dalam segala hal. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, produk apa yang potensial di Danau Toba? Oh banyak. Ya, kegiatan olahraga di air, di gunung, di lembah, di Banua Tora, Banua Gijang, Banua Tonga, Banua Toru, ada potensinya. Mau tahu? Ini rahasia sebenarnya. Cukuplah digeser ini kita bahas. Peluang paling besar saat ini adalah membuat senior house, rumah untuk orang-orang yang mapan itu.
yang berumur mungkin sudah 60 tahun ke atas. Nah, seperti di mana yang pernah saya lihat di New Jersey, itu ada perumahan orang-orang kecil dibuat senyaman mungkin yang bisa menikmati alam Danau Toba setiap hari. Itu ada potensinya. Batak di seluruh dunia ada. Saya ulang ya, Batak itu di seluruh dunia berdasarkan BPS ada sekitar 11 juta. Yang tinggal di Bonapasongit hanya 20%. Berarti ada di rantau ada sekitar 8 juta lebih. 8.800.000 ya. Nah, yang senior ini banyak sekali yang sudah mapan, mungkin ada sekitar 10%. Berarti ada sekitar 800.000 orang yang ingin menikmati Danau Toba di hari tuanya. Ini adalah potensi yang paling besar. Anda buat perumahan untuk mereka. Anda buat kegiatan untuk mereka. Anda berlibur, tapi dapat uang. Jadi, tagline Anda nanti adalah, tagline Bapak Ibu adalah, every day is holiday. Jadi, selagi besi masih panas, tepat sekarang. Keburu nanti ganti pemerintahan. Saat ini pemerintahan, ya ini bukan kampanye Opung Niko ya, ini bukan mau ini nih. Tapi saya mau beri kesaksian. Saat inilah pemerintahan yang memberi perhatian ke Danau Toba di era pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu kita harus ambil kesempatan ini sebelum kesempatan itu hilang atau diambil oleh orang lain. Ketika Anda sudah terlambat, Anda logam-logamun, ngomong nanti. Jadi Bapak Ibu, segeralah ambil kesempatan ini. Bukan hanya menghimbau, Anda harus pelaku. Anda jangan NATO, no exit talk only. Just do it, kata Nike. Begitu Bapak Ibu. Oleh Let's do it. Baik, itu Anet mau menyampaikan sesuatu, silakan menanggapi. Ya, saya sangat setuju sama itu Tigor atas kesempatan untuk bisnis kebetulan banyak sekali di sini. Maaf, ini orang Batak yang ada tinggal di Bonapasugit ada satu kelemahan itu orang nggak ada entrepreneur, orang nggak ada percaya diri atas dia bisa berbuat sesuatu yang lain dari yang lain. Orang mengikut aja. Kita lihat aja di tuk-tuk ini, ada mungkin 50 souvenir shop, satu sama seperti yang lain. Semua produk di dalam dibeli dari grocer yang drop satu bal di sini, satu di sini, di sana. Jadi nggak ada yang menarik, jarang ada orang yang standing out, misalnya yang berbuat bisnis yang lain dari yang lain. Sedangkan sekarang di pariwisata kan kita punya banyak niche ya, kita punya niche untuk anak-anak. Contoh, kegiatan untuk anak-anak di Samosir hampir nol. Sekarang buka di Balige hotel yang ada waterboom, malah di situlah orang. Karena anak-anak terhibur. Sendiri di hotel ada sedikit permainan, ada swing ada, ayunan, berapa bicara itu sudah atraksi sekali di Samosir ini. Jadi saya pikir kalau memang Batak diaspora bisa pulang ke kampung dan tanam modal seperti orang itu Tigor sama Vera dan merekrut staf lokal untuk ikut kerja di situ secara anggota, janganlah mandiri karena untuk itu mindsetnya di sini mungkin belum siap yang saya alami ya. Dan saya juga harus kasih support untuk melatih orang di sini karena sangat-sangat bisa dilatih orang Batak. Jangan bilang jugul nggak mau belajar, enggak. Yang penting kita kasih dia banyak pengalaman dulu. Kita kasih dia banyak kita kasih dia menginap dulu di hotel yang lain dari yang lain. Dan juga di sisi kebersihannya tadi, kalau misalnya orang mau buat hotel seperti Celtic Homestay atau mirip Sabuk Cottage di mana kebersihan dan hospitality terjaga, itu pasti akan sukses. Karena di sini ada banyak hotel, tetapi masih banyak kekurangan di dua sisi itu, kebersihan dan hospitality.
pertanyaan satu lagi, apa kira-kira peta bisnis apa yang belum ada? Ya sangat-sangat benar. Sekarang mungkin pariwisata pergi ke outdoor, ya. Orang mencari experience consuming, ya. Orang mau belajar sesuatu, orang mau mungkin ya seperti tadi belajar memasak. Mungkin workshop untuk membuat tikar atau untuk mengukir kayu, itu semua sangat-sangat potensial saya rasa. Dan juga seperti kegiatan di atas danau, canoeing ya, for example. Kita hanya punya 3 unit kanu, sering sekali laku. Sering sekali juga dipinjam dari orang untuk video klip, untuk untuk action apa sama anak-anak. So itu sangat-sangat laku. Juga saya pikir yang e-bike would be also very good business karena di sini cycling sekarang sudah bagus sekali, tetapi Samosir punya gunung-gunung juga. Jadi kalau untuk orang biasa-biasa itu sudah super berat untuk jalan dari Tomok ke atas gunung ke hutan tinggi, mungkin ada 600 meter altitude-nya, itu sudah sangat berat, tapi dengan e-bike mereka terjangkau. Tentang pusat pelatihan, di sini memang belum ada pelatihan, tetapi ada banyak kegiatan dari pemerintah. Kita dapat banyak pelatihan-pelatihan untuk pariwisata. Jadi itu juga saya bisa anjurkan untuk orang sering-sering ikut lagi pelatihan itu, dan sering saya alami gitu-gitu aja, yang sama aja yang ikut pelatihan yang itu. Jadi banyak lagi yang belum siap untuk dilatih orang oleh dibilang pula itu hanya mencari duit, jadi hanya mencari rugi itu, ya mungkin ada, tetapi dari sisi baiknya kita lihat kita bisa dapat banyak ilmu dari situ juga. So jangan segan-segan untuk belajar. Sedangkan aku sebagai owner sering duduk di dalam pelatihan yang kebetulan ada untuk staff, karena selalu kurang peserta. Jadi saya sering ikut kerja. Ya, itu kira-kira gambaran untuk pertanyaan yang tadi. Oke, baik, terima kasih Toh Anet. Jadi tadi ini kita semua dapat masukan nih luar biasa tadi dari Bang Tigor ya kan, mengenai senior residence ya yang dibutuhkan di Bonapasogit. Kemudian juga kalau tadi kita lihat apa yang disampaikan oleh Bang Tigor sama Toh Anet sama. Jadi ada lack of entrepreneur, ya kan. Di satu sisi ini adalah keadaan yang pahit di Bonapasogit, tapi ini adalah sebuah peluang buat para diaspora untuk masuk dan mengembangkan bisnis di sana. Win-win situation. Nah, saya juga pernah ketika saya masih di Komisi 10 menyampaikan bahwa ketika ada saudara sebagai 10 tujuan baru, Bali baru, saya juga sempat ketemu dengan pemilik ITHB di Bandung, ya, Bapak Tarigan, ya. Saya sampaikan, Abang kan punya sekolah di sini, itu kan sekolah teknik memang ya di Bandung. Bagaimana membuka sekolah pariwisata di kampung? Karena nggak mungkin kita bisa punya Bali baru, ya, dengan segala macam keindahannya kalau tenaganya tidak ada. Ya tenaganya jangan kita impor juga dong, ya kan? Bolehlah tenaganya ada yang kita impor atau diaspora yang itu, tapi tenaganya harus dari orang lokal, yaitu adalah warga di sekitar Danau Toba. Jadi harus ada sekolah pariwisata di sana. Ini ada peluang yang baik, sama seperti sekolah pariwisata di Bali itu akan menghadirkan tenaga-tenaga pariwisata profesional yang sudah terlatih hospitality, bahasa Inggris dari kecil. Nah, ini sebenarnya sebuah peluang juga ya. Baik. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan? Pak Niko, ketepatan di tengah-tengah kita ini ada Mahendra Sitepu dan juga pemilik startup dan beberapa produknya dia udah ada Tani Digital atau Toba Smile. Kira-kira bisa dia juga ikut menambahin sedikit? Kira-kira ada Mahendra? Silakan. Yang jawaban yang tadi, pertanyaan tadi, apa bisnis yang bisa dikelola? Ada Mahendra? Waduh, mungkin Tuh, ada itu. Saya kaget nih di Jepang gini, Bang Baginda. Horas, selamat malam semua. Wah, luar biasa ya Bang Tigor.
Kak Anet, paparannya tadi memang kebetulan saya juga diaspora, cuman mungkin agak beda. Saya diaspora dari Taman Eden. Dulu lingkungan tinggal saya itu luar biasa indahnya. Entah kenapa sekarang kok jauh beda gitu. Ada ya Bang Baginda? Ya. Diaspora dari Taman Eden. Nah, jadi abang kakak dan sekalian sedikit memperkenalkan, saya sebenarnya dulu pengusaha konvensional, tapi setelah 3 tahun terakhir saya membangun inkubator startup, membina orang-orang muda, ya, mahasiswa untuk mengembangkan startup mereka biar mereka berani menjadi problem solver lah, mulai menginisiasi lah ya, tengah masyarakat. Jadi kaitannya diaspora terpanggil kan gitu ya kepada Pak Sugit. Nah sebenarnya ya seperti pelayanan pada umumnya ya, saya nggak terlalu setuju dengan full timer, yang penting full heart lah. Artinya ya body nggak mesti balik ke toba gitu, tapi hati kan harus selalu balik ke toba kan gitu ya Bang Baginda ya. Ya. Aku kalau nggak setuju nggak berani lanjut ini Bang. Jadi kebetulan kita punya sedikit pengalaman di startup yang bergerak di bidang pertanian. Dan kebetulan saat ini sedang berada di Samosir. Tadinya sebenarnya mau nginap di tempat Kak Anet, cuman gara-gara kecapean acara di Pangururan Kak Anet. Kenapa? Aduh, sini dong. Sinilah. Kita cari waktu Kak Anet. Kita ketemu mitra yang memang mau mengembangkan kios online kebutuhan sehari-hari untuk Samosir ini. Tadi kita lewat TV ternyata kaget sekali sudah banyak perubahan, perkembangan, pembangunan infrastruktur. Jadi teringat, waduh kalau platform digital belanja kebutuhan sehari-hari ini jalan di Samosir kayaknya makin menarik ya. Apalagi nanti setelah corona ini mulai agak jinak, tentu kan yang pertama kali dicari orang gimana caranya berlibur kan. Pada saat itu ya kondisi mungkin platform ini sudah mulai siap. Nah, jadi menurut saya terkait apa sih peran diaspora ini sebenarnya dalam banyak diskusi-diskusi contoh pertanian, kenapa tidak pernah ketemu solusi mensejahterakan petani bahkan oleh level negara sekalipun, saya selalu berpendapat yang paling jadi ujung benang kusut atau lokomotif dari semua problem sengkarut ini adalah pasar. Tentunya karena sekarang tadi ada di sini Hermawan Kertajaya yang sering menyampaikan tentang omni strategi. Tentunya ya selain yang offline, yang online juga harus kita mulai giat. Jadi sama seperti pakar digital juga Slim bilang kan, data is the important future asset in the future. Jadi membangun platform digital mungkin sama seperti menyambung apa yang disampaikan Bang Edward Tigor tadi, memang bukannya domain orang-orang lokal yang ada di Bonaparte Sogit karena keterbatasan sumber daya. Jadi para diaspora ini memang sebaiknya lebih tergerak. Kalau dari sisi saya memang pendapat saya banyak bisa kita kembangkan digitalisasi, mulai dari marketplace ya. Kalau ada Tokopedia, kenapa tidak ada Batakpedia? Sekarang ini juga kita lagi kembangin gitu ya di GDKP. Kebetulan kita pasar online ini sudah jalan di 7 kabupaten kota dan sudah per tanggal 5 kemarin dikembangkan secara nasional untuk GDKP untuk menjangkau 300.000 jemaah. Jadi peran-peran kita selaku diaspora mungkin untuk mengembangkan sebanyak mungkin marketplace, baik di bidang pariwisata, baik di bidang pertanian, dan seterusnya. Terus sampai ke bidang fintech misalnya. Kalau ada GoPay, ya, kalau nggak ada saham PT dan itu. Jadi banyak kita bisa memulai ya salah satunya dari digitalisasi itu dari marketplace kita dan sebagainya. Jadi ini menarik sekali karena berdasarkan riset kecil kita, contoh kalau digitalisasi ini nggak dari sekarang kita berani berinvestasi ya, artinya kita nggak mengembangkan ya big data sampai ke depan. Jadi pernah saya sampaikan ada riset kecil bahwa nggak mungkin 1 juta turis datang ke Danau Toba. Kenapa? Karena setelah kita cek, ternyata postingan konten tentang Bali itu ada kurang lebih sekitar 10 jutaan. Jadi tahun 2019 ada 5 juta kurang lebih turis lokal plus mancanegara yang datang ke Bali. Borobudur, sepetak Borobudur dibanding ke Danau Toba, itu postingan kontennya itu ada sekitar 3 juta postingan. Dan lebih dari 1 juta turis juga datang. Nah, Banyuwangi pun sama sedemikian luar biasanya. Artinya apa?
ini bukan semata-mata mengenai masalah postingan konten, tapi digitalisasi itu menjadi semakin penting gitu, makin ke depannya. Nah, nggak bisa tidak. Nah, mungkin ini sekedaran ya Bang Baginda, gambaran ke kita semua selaku saya misalnya ya pelaku bidang digital, ya tentu banyak ya kita punya sengkarut problem di sana sini, tapi saya pikir kita bisa andalkan lah ya digitalisasi ini menjadi satu wujud benang kusut yang perlu diurai atau lokomotif dari apa ya untuk menggerakkan gerbong-gerbong sengkarut ini. Karena digitalisasi ini sebenarnya kan membuat segala sesuatu makin terbuka, membuat segala sesuatu makin dekat, makin mudah diakses, makin cerdas atau makin pintar, makin smart dan seterusnya. Paling nggak ini aja, Bang Baginda. Oke. Sekedar tambahan untuk lebih memotivasi sebenarnya. Mau lihat buat kesempatannya, jujur. Jujur. Mantap, makasih. Ya, jadi Ya, tadi boleh terima kasih. saya tambahin sedikit? Boleh, silakan. Aduh, Mas. Ya, makasih banyak Dek Mahendra. Kebetulan workshop dengan Mahendra sama istrinya super bermanfaat saya rasa ya. Yang digital, apa namanya, Coba Go Digital or something like that, itu beberapa tahun yang lalu. Saya sendiri banyak sekali belajar dan benar sekali konten tentang Danau Toba ini, apalagi obat tentang alam Danau Toba itu boleh sekali ditambahin dari bahasa diaspora secara pribadi masing-masing, posting sebanyak-banyaknya hal yang indah tentang Danau Toba. Itu pasti sangat membantu. Saya sendiri belajar dari Mahendra bagaimana Instagram kita berfungsi di marketing ini luar biasa. Saya dapat banyak sekali tamu dari Instagram karena kita punya followers sudah banyak dan cara hashtagnya itu luar biasa dan apalagi gratis. Jadi kalau bisa kita posting banyak-banyaknya, mungkin pernah berkunjung ke sini, mungkin foto-foto lama itu pun bisa diupload, itu pasti sangat membantu. Sekian tambahan saya. Oke. Thank you, itu Anet. Jadi benar. Boleh tambahan? Ya. Siapa? Moderator. Boleh tambahan? Ini. Oke. Baik, makasih. Ya, silakan. Buat ditambahin sedikit saja, Bang, 2 menit saja. Nah, contoh yang paling sederhana kita pernah bikin platform Toba Smile. Jadi sebenarnya ini kurang lebih dipersembahkan lah untuk masyarakat Toba di kawasan wisata kurang lebih 8 kabupaten. Jadi ide sederhananya sebenarnya katakanlah seperti Traveloka dia akan kurang lebih makin meraksasa makin hari ya. The winner takes all lah gitu kurang lebih ceritanya. Tapi kita selalu berpendapat sistem berbasis community, society atau lokal itu makin ke depan itu makin menjadi kompetitor bisnis berbasis kapital. Jadi siapa yang bisa menggambarkan, mendefinisikan misalnya Mangga Parapat itu dengan sebaik-baiknya kan orang lokal. Siapa yang lebih tahu misalnya ada potensi-potensi misalnya wisata yang bisa dikembangkan lebih dalam lagi ya hanya orang lokal seperti misalnya ulos, mulai dari mencelup ulos, mewarnai dan seterusnya. Terus banyak sekali bagaimana mengkoneksikan event-event tiap kabupaten. Kan ada masalahnya kita kepingin pulang kampung kalau bisa event-event berdekatan lah ya yang terjadwal informasinya gitu. Terus sampai sekarang mungkin abang dan kakak ya saya sering kesel gitu dalam hati. Untuk naik kapal feri aja di peak season pernah nggak antri 4 jam 5 jam? Saya pernah. Saya bahkan bersedia membuat sistemnya biar bisa booking gitu bahkan sebelum sampai ke dermaga. Jadi hal-hal seperti ini juga belum masalah-masalah yang sebenarnya nggak terlalu sulit ini bisa kita pecahkan dengan teknologi digital banyak sekali. Nah, jadi ini semacam dorongan juga buat abang kakak dengan teknologi digital gini resource-nya yang dibutuhkan itu nggak mahal-mahal amat ya. Sepanjang kita tergerak semua untuk mencoba inisiasi masalah yang banyak di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, transportasi, ya, pertanian dan segala macam pasti kita punya tempat untuk merealisasikan ini. Paling nggak nanti siapa yang mau ngembangin Toba Smile karena kami juga sudah agak berhenti, kami lebih ke pertanian dan lebih mau bantu gereja-gereja saat ini terutama di musim pandemi ini biar lah ya masalah
ekonomi mereka sedikit terbantu gitu ya. Ya mungkin ini yang menjadi concern kami kalau untuk pariwisata ya Mas siapa yang berminat untuk mengembangkannya ya kita maulah dengan sukarela dan suka hati. Mungkin Mahendra perlu jelaskan sedikit itu apa itu Sobat Smile pada live ya, semua orang bisa downloadnya kan. Nah jadi tadi udah disampaikan bahwa seharusnya kayak Traveloka ya, dia harus punya kompetitor berbasis lokal, berbasis community. Kalau ada Tokopedia, banyak ada Tokopedia yang lagi kita kembangkan sama musim online untuk belanja. Tapi kan udah ada Sobat Smile. Ya, kalau ada Gopay, maunya ada Batak Pay ya. Nah jadi kita realistis memperkirakan bahwa orang akan pakai berbagai platform. Tapi kalau sudah menyangkut misalnya ketobaan kita, ya kepariwisataan di sekitar Danau Toba, mungkinlah orang jauh lebih banyak booking melalui Traveloka. Apalagi jika kita bisa mengembangkan fitur-fitur yang memang lokal sekali, yang hanya kita yang bisa memahaminya, ketimbang yang katakanlah marketplace juga. Sobat Smile ini seperti Tokopedia 2 tahun lalu sudah diinisiasi, cuman karena respon kurang ya terpaksa kita diamkan sampai sekarang karena kami sendiri selaku developer nggak pernah mau terjun ke offline. Kita selalu berusaha mencari karena ini eranya kolaborasi ya, era di Avengers ya, era superhero katakanlah harus pada ngumpul semua, kita selalu cari gitu. Tapi pemerintah, swasta dan segala macam tidak ada yang tertarik sampai hari ini. Jadi dari marketplace itu bisa kita kembangkan ya, mulai dari apa nih, listing hotel, restoran, di mana Merdeka misalnya pas musim mangga masyarakat bisa langsung on di dalam menjelaskan mereka jual mangga dan sebagainya. Bisa ratusan fitur kita tambahkan yang unik yang memang nggak bisa di dunia platform yang berbasis kapital sekali. Paling nggak ini aja mungkin tambahannya kan ya. Ya, makasih. Oke, baik. Kita masih punya waktu satu sesi lagi, silakan. Bang Niko, Bob Tobing. Silakan. Bang Niko nggak pernah ketemu di Tokyo, ingat Bang Niko berkunjung dengan anggota dewan ya. Iya betul. Siap. Ya. Jadi saya sebenarnya mau hanya menjadi pendengar aja, tapi saya terpilih tadi disampaikan oleh pembicara yang sebelum ini mengenai penjualan tiket online ya di ferry. Jadi saya itu membawa dua grup investor ke Samosir dari Jepang. Jadi memang benar itu oleh karena kita sudah di pelabuhan jam 5:30 pagi, tapi ujungnya nggak dapat tiket gitu, di ferry mau menyeberang ke Samosir. Jadi akhirnya kita pergi ke Haranggaol, dari Haranggaol baru nyebrang ke Simanindo, jauh sekali. Ya Jepangnya sempat komplain juga. Memang ini hal yang di luar. Itu satu. Lalu yang kedua mengenai diaspora ya. Menurut saya memang diaspora ini sulit gampang. Untuk terus berkesinambungan mempromosikan